Di dalam Al-Quran itu ada perintah wa aqimus sholah. Artinya apa? Dirikan sholat. Sholat itu sebagai komunikasi kita kepada Allah SWT. Kalau kita tidak sholat ataupun sholatnya bolong-bolong kayak sunde bolong, ya, berarti komunikasinya nggak nyampe, komunikasinya nggak lancar. Kalau komunikasinya nggak lancar dengan Allah SWT, lalu kamu berdoa, ya Allah, tambahlah rezekiku. Sementara komunikasi kamu tersendat, tidak nyampe. Kira-kira dijawab tidak doa kita? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon handphonenya disimpan. Kegiatan kamu cuma dua, satu mendengar, yang kedua menulis. Ya, satu mendengar, yang kedua menulis. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang teriak-teriak. Nggak ada yang ketawa-ketawa. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama sekali mari kita kembali bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di lapangan sekolah SMK Negeri 9 ini. Kemudian selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar sampaikan buat junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati kepala sekolah SMK Negeri 9 Padang, yang kita hormati Bapak Ibu tim manajemen, Bapak Ibu majelis guru, karyawan dan karyawati, serta siswa-siswi kelas 10 dan kelas 11 yang dimuliakan oleh Allah SWT. Pak masih mendengar suara? Pak masih mendengar suara? Atau kita gantian? Kita buat sepakat. Bapak yang ngomong, kamu yang dengar. Gimana? Atau kamu yang ngomong di depan, Bapak yang dengar? Boleh? Ya, nggak mesti Bapak yang ngomong hari ini. Di hari berikutnya Pak juga bisa depan. Mana? Pilihan satu atau pilihan dua? Apa yang ngomong kamu dengar? Ya. Atau sebaliknya, kamu yang ngomong di depan, biar Pak yang dengar. Ada? Ada? Nah, kalau nggak ada, berarti kita sepakati poin satu. Bapak yang ngomong, kamu yang mendengar dan mencatat. Judulnya adalah membumingkan Al-Quran. Membumingkan Al-Quran. Yang menggarit itu ujung pena, bukan ujung mulut kamu. Ya, yang menggarit itu ujung pena. Mulut kamu nggak usah ngomong, dengar aja. Membumingkan Al-Quran. Maksud dari membumingkan Al-Quran itu adalah mengimplementasikan atau menerapkan
atau melaksanakan dari apa perintah di dalam Al-Quran ataupun menghentikan larangan yang ada di dalam Al-Quran. Itu namanya membumingkan. Menerapkan itu kita gali bahasanya lagi melaksanakan. Nah, jadi apa yang ada di dalam Al-Quran itu mari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena Al-Quran itu solusi. Al-Quran itu rambu-rambu. Al-Quran itu petunjuk. Mau selamat hidup di dunia, buka Al-Quran. Mau selamat hidup di akhirat, buka Al-Quran. Kenapa ada orang yang tidak selamat di dunia ataupun di akhirat? Di mana salahnya? Karena dia tidak buka Al-Quran. Al-Quran itu petunjuk, tapi dia tinggalkan. Dia buat semaunya dia. Makanya dia tidak selamat. Sudah jelas-jelas dikasih Al-Quran, ini rambu-rambu. Buka Al-Quran, amalkan isi Al-Quran. Allah sudah jamin orang itu akan selamat di dunia, selamat di akhirat. Karena masa di hidupnya dia punya mata, dia punya mulut, dia punya telinga, tapi tidak dipergunakan. Apa gunanya hati? Hati untuk memahami. Apa yang dipahami? Al-Quran. Apa guna mata? Guna mata untuk melihat. Apa yang dilihat? Ayat Al-Quran. Apa guna telinga? Telinga untuk mendengar. Apa yang didengar? Ayat-ayat Al-Quran. Kalau tiga itu tidak difungsikan, menurut yang sebenarnya wajar orang tersebut tidak selamat hidup dunia, apalagi untuk akhirat. Makanya Al-Quran itu jadikan sebagai rambu-rambu dalam kehidupan, sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan. Makanya kita harus membumingkan Al-Quran, harus menerapkan Al-Quran, apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Kita kasih contoh satu dulu. Di dalam Al-Quran itu ada perintah wa aqimus sholah. Artinya apa? Dirikan sholat. Sholat itu sebagai komunikasi kita kepada Allah SWT. Kalau kita tidak sholat ataupun sholatnya bolong-bolong kayak sunde bolong, ya, berarti komunikasinya nggak nyampe, komunikasinya nggak lancar. Kalau komunikasinya nggak lancar dengan Allah SWT, lalu kamu berdoa, ya Allah, tambahlah rezekiku. Sementara komunikasi kamu tersendat, tidak nyampe. Kira-kira dijawab tidak doa kita? Enggak. Siapa yang sholat subuh berjamaah tadi pagi? Angkat tangan. Yang sholat subuh berjamaah, angkat tangannya. Subuh saja katanya ini. Yang lain gimana? Mencret? Hah? Oh lagi haid. Semuanya janjian. Satu SMK 9 kita janjian yuk. Ya, mulai besok kita sama-sama mencret. Berarti enggak sholat subuh. Oke, kalau yang memang benar iya. Tapi yang dikhawatirkan adalah kalau masih ada lagi yang berbohong. Sudahlah sholat subuh enggak, berbohong juga ikut, mau minta sukses,
selamat di dunia, selamat di akhirat. Mana mau dapat? Ya, jadi itu. Jadi dalam Al-Quran itu ada perintah waqimus sholat, contohnya sholat. Nah itu adalah perintah. Gak cukup dengan himbauan saja, tetapi bagaimana kamu benar-benar melaksanakan, mendirikan sholat itu. Kalau orang yang betul-betul dengan sholatnya tegak di dalam dirinya, dia akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Kenapa orang bisa terjerumus? Kenapa orang bisa melakukan hal-hal yang dilarang? Karena sholatnya nggak tegak. Karena sholatnya itu bolong-bolong, bilu takana sholat. Ya, datadanga orang azan, tapi sholat dibiarkan saja, nggak mau tahu, sibuk dengan urusan-urusan yang lain. Nah, makanya materi ini membumingkan Al-Quran itu. Al-Quran memerintahkan kita untuk sholat. Ayo, enggak bosan-bosan mengajak, menghimbau. Sholat jangan ditinggalkan. Itu adalah perintah wajib. Nah, apalagi? Kalau udah wajib itu nggak ada kata nego lagi itu. Wajib. Kenapa? Kamu sudah dibebani hukum. Amalan baik yang kamu buat sudah ada pahalanya. Dosa yang kita kerjakan sudah dicatat oleh malaikat dan nanti akan dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang apanya kita mesti kita pertanggungjawabkan ini. Kalau hanya sekedar dicatat, ya nggak masalah. Tapi nanti itu akan ditanya, akan kita pertanggungjawabkan dan ada balasannya. Kalau balasannya baik, oke lah, kita senyum menerimanya. Gembira kita menerima balasan itu. Hari mau raya kita dapat THR. Nah, senyum kita menerimanya. Tapi kalau balasannya buruk, hal yang tidak kita inginkan, yang rugi adalah kita. Siapa yang rugi? Kita yang rugi. Siapa yang bangkrut? Kita yang bangkrut. Nah, di akhirat itu nanti ada orang yang bangkrut, padahal semasa hidupnya dia bawa pahala sholat. Nah, lain juga sholat masih kategori bangkrut nanti. Semasa di dunia membawa pahala zakat, pahala puasa dan pahala-pahala yang lainnya. Tetapi di akhirat nanti bisa kita termasuk orang-orang yang bangkrut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu contoh yang pertama. Bahwasanya Al-Qur'an memerintahkan kita untuk mendirikan sholat. Nah, jadi jangan ditinggal dua sholat tulai. Tolonglah dikana-kana pagunuan talingo waktu. Kalaulah azan orang terdengar, nah berhentilah dari aktivitas yang membuat kamu lalai. Jangan asik dengan permainan, main HP, main game, ya dan yang lain-lainnya. Tinggalkan itu dulu. Tunaikan kewajiban kita sebagai komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu penerapannya. Kemudian yang kedua adalah Allah memerintahkan dalam Al-Quran itu Iqra. Apa itu Iqra? Bacalah. Apa yang dibaca? Al-Quran. Nah, laisa tiap hari awak baca Al-Quran. Yang perempuan, laisa tiap hari awak baca Al-Quran. Nah, alhamdulillah. Biarlah sedikit kata Nabi, tapi lai taruih manaruih. Daripada datang bulan Ramadan awak baca Al-Quran sampai dewa tamat. Beko selesai Ramadan Al-Quran baknya Al-Quran, awak baknya awak sudah tulis. Al-Quran dilatan di atas lemari, di dalam lemari Allah badebunya.
Bilo Al-Quran tu diambil balik pertama lah datang lo bulan Ramadan setahun sesudah tu baru lo ambil dia. Atau kalau ndak ada yang meninggal di rumah tu, baru ambil Al-Quran, baru lo dibaca balik. Kalau ndak ada nah hal dua tu, apa dia salah Al-Quran tu dia telemari lastabai kamu. Dia kata Nabi biarlah sedikit-sedikit ya sesuai kemampuan kita, tapi kita terus menerus membaca Al-Quran. Itu lebih baik daripada awak baca banyak lalu sudah tua tidak mau tahu awak tinggalkan. Al-Quran mintakan itu, bacalah Al-Quran. Tetapi di sini tidak hanya sekedar membacanya, tetapi mengamalkannya, menerapkannya. Apa yang ada di dalam Al-Quran itu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan cukup kita hanya sekedar membaca saja. Oh, bukan berarti membaca itu sia-sia pekerjaannya, tidak. Membaca Al-Quran ada loh nilai ibadah di sisi Allah SWT. Apalagi sekarang kita berada di dalam bulan suci Ramadan, ada pahalanya. Tetapi untuk kesempurnaannya kita pahami artinya, kita baca artinya, apa maksudnya. Ini perintah atau larangan, ini dibolehkan atau tidak dibolehkan. Nah, jangan sampai kita salah dalam mengamalkan dari apa atau ayat yang kita baca itu. Nanti yang Pak panggil namanya atau yang Pak tunjuk, silakan nanti menyimpulkan ke depan. Ya. Yang pertama apa tadi? Perintah untuk mendirikan sholat. Yang kedua, membaca Al-Quran. Itu perintah. Dan masih banyak perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran lagi. Masih banyak. Kemudian di balik perintah itu ada juga larangan. Nah, ini yang disampaikan materi kita pertama tadi dari Ibu Kesehatan, dari Puskesmas tadi. Hal-hal yang disampaikan tadi itu adalah hal-hal yang terlarang, yang dilarang oleh agama kita, yang dilarang di dalam Al-Quran. Contohnya tadi pergaulan, pergaulan bebas. Wala taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati zina. Pergaulan bebas itu juga bagian dari perbuatan. Dan hal-hal yang disampaikan tadi itu kan banyak. Nah, semuanya itu adalah larangan. Nah, yang perlu kita pertanyakan di diri kita, yang lebih banyak perintah awak kerajaan atau larangan Allah, larangan yang ada dalam Quran yang kita kerjakan. Ini yang mestinya kita pertanyakan diri kita. Mestinya apa? Semua perintah kita laksanakan dan larangan tidak pernah kita laksanakan. Itu mestinya. Tetapi hari ini kita melihat realitanya, yang kita lihat banyak yang dilarang nanta kerajaan dakwah, sementara yang diperintahkan sangat sedikit kita untuk melaksanakan. Ya apa ya? Ya apa ya? Ya. Yang disampaikan tadi itu berapa itu? Yang membuat diri kita menzolimi diri kita sendiri berarti melaksanakan apa yang dilarang. Yang dilarang itu yang kita kerjakan. Itu berarti namanya kita menzolimi diri sendiri. Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah, ditempatkan di surga. Apa kata Allah? Hai Adam, silakan engkau tinggal di surga ini, nikmati isi
surga ini. Silahkan pakai, silahkan pergunakan semaumu, gak ada larangan. Karena di surga itu tidak ada batasnya nanti lagi. Karena itu sudah hak kita, ya, sudah menjadi punya kita. Tapi satu kata Allah apa? Jangan makan buah khuldi. Satu kesalahan Nabi Adam, makan buah khuldi, Adam dikeluarkan dari surga. Satu kesalahannya cuma dikeluarkan dari surga. Nah, sekarang bawakan ke diri kita. Salah kita 1, 2, 3 atau banyak? Pasti salah kita banyak. Banyak kita punya salah. Itu juga termasuk namanya menzolimi diri kita sendiri. Perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam Al-Quran termasuk menzolimi diri sendiri. Menzolimi diri sendiri dilarang oleh Allah SWT. Karena itu termasuk perbuatan dosa kepada Allah SWT. Makanya di dalam Al-Quran itu disampaikan bahwa larangan-larangan janganlah dikerjakan, sebaiknya dijauhi. Wala, memakai kata-kata la, jangan atau tidak. Itu tujuannya apa? Supaya kita selamat. Orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri, maka dia tidak akan selamat hidup di dunia ataupun di akhirat nanti. Nah, jadi membumingkan Al-Quran, menerapkan isi Al-Quran, yaitu dengan melaksanakan apa yang diperintahkan, menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah menghentikan larangan. Jangan di kerajuan juo yang dilarang tulai. Nah, orang-orang yang tidak mempergunakan hatinya, orang-orang yang tidak mempergunakan matanya, orang-orang yang tidak mempergunakan telinganya, nanti di akhirat mereka akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Ada di surat Toha itu ayat 23 sampai 27. Nah, nanti jangan protes. Sebab ada yang protes, ya Allah, kenapa hari ini kami dikumpulkan dalam keadaan buta? Padahal waktu di dunia dahulu mata kami melihat. Kami punya hati, kami punya mata, punya telinga. Telinga kami dahulu mendengar waktu hidup di dunia. Kenapa hari ini kami dikumpulkan dalam keadaan buta? Nah, di sini Allah menyampaikan, iya, waktu di dunia dulu kamu punya mata, mata kamu melihat. Kamu punya telinga, telinga kamu mendengar. Kamu punya hati bisa untuk memahami, tetapi tidak kamu pergunakan untuk memahami Al-Quran. Mata kamu tidak kamu pergunakan untuk melihat Al-Quran. Telinga kamu tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Makanya pada hari ini kami kumpulkan kamu dalam keadaan buta. Kira-kira terbayang nggak kalau mata kita dalam keadaan buta? Bisa membayangkan? Bisa membayangkan enggak? Enggak bisa membayangkan. Kita coba. Dalam hitungan 3, kita pejamkan mata kita selama 2 jam. Kalau 2 jam, enggak usah. Dalam beberapa detik sajalah. Kita cobakan. Ya. Maka seperti itulah nanti kira-kira yang akan dialami bagi orang yang
yang tidak mengamalkan Al-Quran. Kita coba dalam hitungan ketiga. Semua mata dipejam. 1, 2, 3. Silakan pejam matanya. Sampai ada aba-aba berhenti. Coba. Pejam matanya dulu. Nggak boleh sigap-sigap ya. Nah, boleh. Tigo kok. Sudah. Oke, buka matanya. Yang betul-betul menjamkan matanya, itulah gelapnya nanti itu. Tunda gelap yang paling gelap. Wahnya gelap tuh dia tuh. Ya, itu yang paling gelap. Mau ngapain kita kalau mata kita ini tidak lihat lagi? Kami minta tolong. Kasih awak minta tolong. Di akhirat tuh nanti kita akan mengurus diri kita. Orang tua tidak akan bisa mengurus anaknya. Anaknya tidak akan bisa mengurus orang tuanya. Kenapa? Karena sibuk memikirkan diri sendiri. Jangankan untuk kamanolong, memikir orang lain sendiri. Kalau masih sempat kita memikirkan orang lain, berarti masih ada tindakan kita untuk menolong. Sekarang terpikir saja tidak. Kenapa? Kita mengurus diri kita sendiri. Laika salame ko atau indah. Kira-kira amalan beko ma yang bare, yang bayi, atau malahan nandak bayi yang bare. Beko kalau lah ditimbang kira-kira baa, apalah hasilnya beko. Itu yang terpikir. Tidak ada akan memikirkan orang lain. Ya, kecemasan muncul, ketakutan muncul. Ya, nggak ada kesempatan untuk memikirkan orang lain. Nggak ada kesempatan untuk kita minta bantu kepada orang lain. Kenapa? Karena sibuk kita memikirkan diri kita sendiri. Nah, jadi Pak simpulkan ya, karena waktu juga yang membatasi kita pada siang hari ini, pagi ini. Nah, mari kita sama-sama melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama sholatnya. Ya, tolong sholatnya dijaga. Tolong sholatnya diingat dan dilaksanakan. Dan yang kedua adalah baca Al-Quran, pahami Al-Quran, baca terjemahannya, apa maksudnya. Karena itu adalah sebagai solusi dalam kehidupan. Setiap kita pasti punya masalah. Maka solusinya ada di dalam Al-Quran. Kemudian di balik itu di dalam Al-Quran ada perintah, ada larangan. Maka jangan sekali-kali kita sering-sering atau bahkan banyak pula larangan yang kita kerjakan daripada perintah yang kita laksanakan. Laksanakan perintah, hentikan larangan. Paham? Jelas? Ada yang bisa menyimpulkan ke depan? Gak ada? Ada? Silakan ke depan satu orang. Ada? Gak ada? Ada? Gak ada? Gak ada? Ada? Gak ada? Gak ada? Ada? Gak ada? Gak? Kalau gak ada yaudah, jadi gak ada. Oke, terima kasih. Pak akhiri dengan membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin minjem. Yes.